dan teman aku Farhan. Saya Diana. Dan kami bertiga mewawancara kakak untuk terkait pekerjaan kakak sebagai dokter gigi dan terkait hubungan dengan etika Kristen dalam pekerjaan. Bagaimana kakak menerapkan etika Kristen dalam pekerjaan kakak sebagai dokter gigi? Seperti itu. Untuk etika Kristen yang saya terapin sehari-hari dalam pekerjaan sebagai dokter gigi itu biasanya sebelum mulai kerja saya berdoa dulu gitu. Terus yang kedua, semua pekerjaan yang saya lakukan itu semua seperti kepada Tuhan, jadi bukan seperti kepada manusia, karena memang tanggung jawab kita di pekerjaan kita ya kepada Tuhan gitu kan. Jadi melakukan segala sesuatunya tuh dengan maksimal dan nggak setengah-setengah, juga sungguh-sungguh ya, karena itu semua untuk Tuhan. Jadi gitu ya. Jadi pertanyaan selanjutnya, nilai-nilai iman apa yang paling mempengaruhi cara kakak bekerja? Nilai-nilai iman itu jadi mungkin dalam menghadapi pasien itu saya bersikap ramah, terus juga sopan kepada pasien gitu. Mungkin juga nggak kasar ya, mungkin gitulah ya. Jadi melakukan segala sesuatunya tuh dengan penuh kesabaran juga, apalagi kan pasien-pasien dokter gigi tuh biasanya pada takut, kebanyakan takut. Ya, jadi kebetulan juga di kuliah saya belajar tentang psikologi, bagaimana cara menghadapi anak-anak, menghadapi orang tua gitu atau yang sebaya, itu ada etikanya yang harus dijalani selama praktik gitu. Dan yang pertanyaan selanjutnya, pernahkah kakak mengalami dilema etika dalam bekerja? Terus juga bagaimana cara mengatasinya bila kakak mengalami dilema etika? Karena kan kita juga nggak bisa yang kerja tuh ya flat-flat aja, pasti ada naik turunnya. Dan bagaimana sih cara kakak mengatasi hal tersebut? Jadi kadang-kadang tuh aktivitas di luar itu menghalangi untuk bekerja di praktek. Misalnya ada kegiatan lain di luar gitu. Apalagi misalnya ternyata udah ada janji pasien, tapi ternyata ada lagi hal yang lain, misalnya kegiatan di gereja, atau misalnya ada saudara yang sakit, atau ada kedukaan saudara meninggal, seperti itu. Jadi kan mau nggak mau prakteknya mesti tutup. Nah itu kan juga dilema. Kadang-kadang pasien juga ada yang ngambek, ada yang marah karena udah janji tapi kok nggak ditepati janjinya, seperti itu. Nah itu mungkin dilemanya seperti itu. Tapi gimana cara kita untuk berkomunikasi yang efektif mungkin ya, komunikasi dengan baik dengan memberikan pengertian pada pasiennya untuk reschedule gitu. Cara ngatasinya mungkin seperti itu. Mungkin itu. Dan pekerjaan kakak kan sebagai dokter gigi kan pasti mengalami tekanan pekerjaan ya kak. Gimana kakak menjaga kejujuran kakak sama integritas kakak sebagai dokter gigi? Kalau kebetulan sih saya happy ya, jadi memang passion saya tuh sebagai dokter gigi, jadi setiap hari mau melakukan pekerjaan itu tuh sebenarnya nggak ada pressure gitu, dengan happy gitu ya. Kebetulan saya juga kan kalau pagi praktek di rumah sakit itu pasiennya lebih banyak daripada ini, apalagi nangani pasien BPJS juga gitu kan. Kalau BPJS itu kan kita nggak boleh nolak pasien gitu ya, jadi pasiennya harus tetap diterima walaupun kadang-kadang kita juga udah lelah gitu kan, pasiennya pengen istirahat tapi pasiennya nggak berhenti-berhenti. Nah ya paling ya kalau seperti itu ya paling ngambil waktu sebentar untuk istirahat, misalnya minum dulu atau stretching dulu gitu supaya nggak stres kan, supaya nanti pas ketemu lagi sama pasien nggak mukanya udah cemberut gitu kan. Kalau udah capek kan kadang-kadang kita nggak bisa kontrol emosi, rasanya pengen cepet-cepet kerja, terus tindakannya tuh jadi kayak
cepet-cepetin. Nah, saya juga nggak mau seperti itu. Jadi tetap pelayanan ke pasiennya juga harus maksimal. Jadi bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat pasien. Ya. Jadi pertanyaan terakhir, menurut kakak apakah etika Kristen masih relevan di dunia kerja modern? Iya, sangat relevan karena kalau kita melakukan segala pekerjaan kita dengan etika Kristen, kita memandang pasien itu bukan memandang dia sebagai manusia, tetapi bukan hanya sebagai manusia ya, tetapi kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan untuk pasien gitu. Jadi kalau misalnya pasiennya sembuh juga, kita juga happy gitu kan. Kalau pasiennya sakit ya kita juga jadi sedih gitu. Nah, jadi ya saya pribadi sih berusaha untuk melakukan segala sesuatunya ya dengan melihat Tuhan gitu, bukan melihat manusia, tapi seperti kepada Tuhan gitu. Udah. Oke, sekian aja pertanyaan wawancara hari ini. Iya. Makasih ya. Iya. Lancar ya. Lancar ininya tugasnya. Oke. Udah saya. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll